Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perjuangan Mengenal Allah. Jadi memang harus diakui untuk mengenal Allah itu tidak mudah, apalagi mengenal dengan benar. Allah itu tidak kelihatan dan Allah itu sepertinya tidak ada. Kita tidak taat, Allah diam dan sepertinya tidak menegur. Kita melakukan kebaikan juga sepertinya tidak ada respon dari Tuhan. Kita tidak dapat apa-apa. Semua itu menggiring kita ke alam bawah sadar bahwa Allah itu tidak perlu dikenal. Meskipun kita percaya Allah itu ada. Allah itu berkuasa dan maha segalanya. Sehingga akhirnya tidak ada perjuangan untuk mengenal Dia. Padahal sebagai umat ciptaannya, Allah tidak hanya menginginkan kita mengenal Dia, tetapi lebih dari itu. Dia mau kita selalu ada dalam hubungan, bahkan ketergantungan dengan Dia setiap saat sepanjang umur kita. Inilah yang sangat disadari oleh Paulus, sehingga ia bisa memiliki perjuangan yang patut untuk itu. Hal itulah yang dituliskan melalui suratnya dalam Filipi 3 ayat 7-8. Dikatakan demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bagaimana kerinduan Paulus untuk lebih mengenal Allah, sekaligus menunjukkan keberhasilannya mengenal Dia. Paulus berkata bahwa pengenalan akan Allah itu merupakan sesuatu yang mulia, bahkan lebih mulia dari apapun juga. Dan itu bisa diperoleh ketika ia mengenal pribadi Kristus. Bagaimana sekarang dengan saudara dan saya? Apakah kita juga memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan atau tidak? Ini dulu yang perlu kita jawab. Karena kalau tidak memiliki kerinduan yang dalam atau cuma sekedar ingin tahu saja seperti apa Yesus itu, kita tidak mungkin berjuang. Saudara bisa perhatikan yang namanya Sakeus. Alkitab mencatat ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Dalam Lukas 19 ayat 3 dituliskan demikian. Maksudnya, Yesus itu seperti apa? Kelihatannya cuma ingin tahu kan saudara? Tetapi dari perbuatan yang dilakukan, menunjukkan bahwa sejatinya Sakeus memiliki kerinduan yang dalam untuk lebih mengenal Tuhan. Buktinya, meskipun tubuhnya tergolong pendek dibanding orang-orang pada waktu itu, ia berjuang, berlari mendahului banyak orang, bahkan memanjat pohon ara, hanya supaya bisa melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tidak hanya itu, ketika Yesus mampir ke rumahnya, walaupun orang mencibirnya sebagai orang berdosa, ia membuat satu komitmen yang sangat mengejutkan. Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 8. Saudara, Zakius rela melepaskan segala miliknya demi mengenal Yesus lebih dalam. Bukankah Paulus juga sama? Dalam ayat di atas, ia juga berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Jadi sama bukan saudara? Pengenalan akan Kristus itu tidak mudah, butuh yang namanya pengorbanan. Orang yang mau mengenal Kristus harus berani melepaskan diri dari segala miliknya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Apakah kita juga memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan? Kebenaran hari ini sungguh menyadarkan kita betapa berat dan sulitnya mengenal Tuhan itu. Namun bisa. Buktinya Paulus bisa, Zakius juga bisa. Dan saya percaya kita juga bisa, asalkan kita juga mau memiliki perjuangan. Perjuangan yang cukup, perjuangan yang memadai untuk melepaskan diri dari segala milik kita. Jangan sampai hidup kita dibelenggu dan diikat oleh apapun atau siapapun juga. Karena itulah syaratnya agar kita bisa diterima jadi muridnya, sehingga kita bisa mengenalnya secara utuh, secara benar. Maka tidak salah kalau dalam Lukas 14 ayat 33 firman Tuhan berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Akhirnya mari saudara, saya ajak kita sama-sama berjuang untuk mengenal Dia supaya kelak kita juga dikenalnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.